Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Marisca, EPM 2241-1036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua dari manajemen keuangan, yaitu analisis laporan keuangan. Mari kita simak sama-sama. Pengertian analisis laporan keuangan. Seorang analisis laporan keuangan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi, di mana akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya suatu waktu atau periode tertentu. Accounting Practical Board (APB) Statement No. 4. Mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kualitatif. Umumnya adalah ukuran uang, mengenal suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Harjito dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenal kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. 2. Menurut Harahap, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signitif atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah mengurangi pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Sistem atau proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 1. Daftar neraca yang mengembangkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu. 2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, atau laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tersebut serta labanya. 3. Laporan dan sumber penggunaan dana. Di sini dimuat sumber dana dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dana bisa diartikan kas, bisa juga modal kerja. 4. Laporan arus kas. Laporan ini merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Pengguna analisis laporan keuangan. Yang pertama, pemilik perusahaan menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen. 2. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima. 3. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya. 4. Mengetahui nilai saham dan laba selembar saham. 5. Sebagai dasar untuk mendeskripsi kondisi perusahaan di masa mendatang. 6. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. Yang kedua, manajemen perusahaan, yaitu alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik, mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, dan segmen tertentu, mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, dan segmen, menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab. Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu ditindaknya, diambil kebijakan baru, memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan,
anggota dasar, pasar modal, dan lembaga regulator lainnya. Yang ketiga, investor. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang kedua, menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi, menarik investasi dari perusahaan. Menilai kemungkinan menarik investasi dari perusahaan menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang. Yang keempat, kreditur dan banker. 1. Menilai kondisi keuangan dalam hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 2. Menilai kualitas jumlah kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. 3. Melihat dan memprediksikan prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan. 4. Menilai kemampuan likuiditas, salvabilitas, ratabilitas perusahaan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan kredit. 5. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati. Yang kelima, penerimaan dan regulator. 1. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. 2. Sebagai dasar dalam penetapan kebijakan baru. 3. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tidak lain. 4. Menilai keputusan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan. 5. Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik. Yang keenam, analisis akademik pusat data bisnis. Para analisis akademis dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis seperti PDBI, Madis, Bastreet, Standard & Poor, Perfindo, laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisa, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. Keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan terdiri dari 1. Adanya laporan yang sudah lewat, tidak dianggap laporan saat ini. 2. Kepentingan pihak berbeda-beda, sedangkan laporan keuangan disajikan kepada semua pihak bukan pihak tertentu. 3. Adanya pertimbangan dalam proses penyusunan laporan keuangan akibat terjadinya perbedaan angka di laporan neraca maupun laba rugi. 4. Bersifat konservatif, artinya jika ada penilaian pos tertentu yang tidak pasti, maka dipilih alternatif yang paling kecil untuk aktiva dan pendapatan. Pendapatan yang belum pasti tidak diakui, tetapi kerugian yang mungkin terjadi diakui atau dicatat. 5. Menggunakan istilah teknis. Artinya, pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 6. Menggunakan informasi kuantitatif. Artinya, informasi yang bersifat kuantitatif walaupun dapat dikualifikasikan pada umumnya diabaikan. 7. Mengabaikan nilai waktu dan uang. Artinya, jumlah yang sama besarnya pada saat ini pasti lebih besar nilainya, daya beli, dibandingkan dengan waktu yang akan datang. Karena uang yang ada saat ini bisa diinvestasikan atau disimpan di bank untuk memperoleh bunga uang atau misalnya pendapatan bunga. Tujuan laporan keuangan. 1. Shining analisa. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 2. Understanding. Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 3. Forecasting analisa. Digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 4. Diagnosa analisa. Dimaksud untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, ataupun masalah lain dalam perusahaan. 5. Evaluation analisa. Dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Di samping tujuan tersebut, di atas analisa laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kewajiban laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan analisa laporan keuangan. Maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuntungan perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. Tujuan analisa.
Laporan keuangan akan semakin berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila telah diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan telah dilakukan analisa lebih lanjut untuk memperoleh data yang akan mendukung dalam pengambil keputusan. Analisa laporan keuangan dilakukan dengan melakukan penelaahan, mempelajari hubungan, serta tendensi atau kecenderungan tren yang akan membantu dalam menentukan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan. Pengambilan keputusan. Kegiatan analisa laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan analisa laporan keuangan tidak terlepas dari permasalahan manajemen bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlukan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam bisnis, setiap permasalahan akan berdampak ekonomis, kerugian, atau keuntungan. Dalam perkembangan teknologi akhir-akhir ini, proses pengambilan keputusan sudah menggunakan teknologi seperti yang disebut AI, IT dalam dunia bisnis. Keputusan yang salah akan menghasilkan rugi bagi perusahaan dan keputusan yang benar akan menghasilkan keuntungan laba bagi perusahaan informasi. Yaitu dibagi menjadi dua, satu informasi kuantitatif dan yang kedua yaitu informasi kualitatif. Sekian yang dapat saya jelaskan, bila kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.